sahabat Muhajirin yang beriman dimanapun berada. Kisah tentang pemuda bermata hijau dan Nabi Khidir diceritakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dahulu ada ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri. Suatu ketika Hasan Al-Basri sedang berceramah di hadapan jamaahnya. Tiba-tiba datang seseorang yang matanya berwarna hijau mengikuti pengajiannya. Hasan Al-Basri memperhatikan orang itu penuh keheranan, sebab warna matanya terlihat aneh, tidak seperti orang pada umumnya. Karena penasaran, Hasan Al-Basri memanggil orang itu ke depan dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda terlahir dengan keadaan seperti ini? Atau itu sebagai sebuah tanda?" Orang itu balas bertanya, "Memangnya engkau kenal denganku, wahai Abu Sa'id?" Abu Sa'id adalah panggilan untuk Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri kembali bertanya, "Siapa engkau sebenarnya?" Lalu orang tersebut memperkenalkan dirinya. "Tolong ceritakan bagaimana kisahmu dan kenapa engkau bisa seperti ini?" pinta Hasan Al-Basri. Orang itu lantas bercerita, "Pada mulanya saya berencana pergi ke negara Cina dengan menggunakan perahu. Ketika perahu mulai mengarungi lautan yang dalam, tiba-tiba angin bertiup kencang. Terjadilah ombak yang begitu besar. Perahu yang aku tumpangi berbalik. Namun rupanya ajal sebelum tiba. Allah masih mentakdirkan aku untuk tetap hidup. Aku terbawa ombak sampai ke tepian pantai, hingga aku terdampar di suatu pulau yang tidak didiami oleh manusia. 4 bulan lamanya aku seorang diri di pulau itu, tanpa ada makanan kecuali daun-daunan dan batang kayu yang lapuk. Bahkan air minum pun tidak ada, kecuali air keringat yang menetes dari tubuhku. Aku tak kuat lagi menjalani hidup seperti ini. Aku pun nekat berenang ke tengah lautan, meninggalkan pulau tersebut. Kalaupun aku harus mati, setidaknya aku tidak mati dengan keadaan tersiksa." Ketika saya mulai berenang menuju ke tengah lautan, tiba-tiba di hadapanku ada sebuah istana. Pintu gerbangnya terbuat seperti dari perak. Aku mencoba memasuki ke dalam istana tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat kamar-kamar megah dan ruang tamu yang lengkap dengan perhiasan. Belum hilang rasa kagumku, aku dibuat takjub lagi dengan adanya beberapa peti besar yang indah. Peti-peti besar itu dihiasi dengan permata dan emas, dan baunya sangat harum. Karena penasaran, aku pun mendekati peti-peti itu. Perlahan-lahan aku buka petinya. Rupanya di dalam peti itu terdapat jenazah yang masih segar seperti orang tidur. Aku segera menutup kembali peti tersebut. Lalu aku berniat untuk meninggalkan istana. Saat aku hendak berjalan keluar, tiba-tiba di hadapanku ada 2 pemuda tampan yang sangat ramah. Mereka bertanya kepadaku tentang siapa aku dan dari mana asalku. Aku pun menjawab pertanyaan mereka berdua. Yang aku pikirkan saat itu adalah aku ingin cepat pulang. Mereka berdua sepertinya mengerti akan kegelisahanku.
Lalu mereka berdua berkata kepadaku, "Pergilah ke pohon itu. Di bawah pohon itu ada taman yang indah. Di tempat itu akan kau jumpai lelaki tua yang baik hati. Ceritakanlah tentang dirimu dan keadaanmu kepadanya. Nanti dia akan menolongmu." Aku pun pergi ke pohon yang mereka tunjukkan itu. Saat sampai di tempat itu, aku melihat ada seorang lelaki tua yang sedang duduk berzikir di bawah pohon. Aku ucapkan salam kepadanya. Dia pun membalasku. Orang tua itu menanyakan siapa aku dan kenapa bisa sampai di tempat ini. Aku pun menceritakan semuanya, termasuk kejadian aneh yang telah aku alami. Lelaki tua itu terdiam sejenak, merenungkan kisah perjalananku. Ia kembali bertanya kepadaku, "Dari mana asalmu?" Aku pun menjawabnya. Lalu lelaki tua itu berkata, "Kalau begitu, duduklah sebentar." Aku menuruti perintahnya. Aku duduk sambil terus memperhatikan orang tua itu. Tidak lama kemudian, datanglah sekumpulan awan mendekati lelaki tua itu. Anehnya awan itu sanggup berbicara seperti manusia. "Assalamualaikum ya waliullah," ucap awan itu kepada lelaki tua tersebut. Awan itu pun berhenti di hadapannya. "Kemana engkau hendak pergi?" tanya lelaki tua itu kepada awan. Awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke kampung ini dan kampung ini." Setelah itu, sekumpulan awan tersebut pergi meninggalkan orang tua itu. Tak lama kemudian, datang sekumpulan awan yang lain menghampiri lelaki tua itu. "Kemana engkau hendak pergi?" tanya lelaki tua itu kepada awan. Awan itu menjawab, "Aku mau pergi ke daerah Basrah." Lelaki tua itu kembali berkata, "Kalau begitu, turunlah sebentar." Sekumpulan awan itu menuruti perkataan orang tua tersebut dan berhenti di hadapannya. Kepada sekumpulan awan, orang tua itu menyuruh untuk mengantarku pulang ke rumah. "Bawa orang ini ke depan rumahnya dengan selamat," ucap lelaki tua itu kepada awan. Aku benar-benar takjub dengan kehebatan orang tua itu. Nampaknya sekumpulan awan sudah siap untuk membawaku. Sebelum berangkat, aku bertanya kepada orang tua itu, "Demi Allah yang telah memuliakan engkau, tolong ceritakan kepadaku, tadi itu istana apa? Dan siapa dua pemuda ramah yang aku temui di dalam istana itu? Dan siapa engkau sesungguhnya?" Lelaki tua itu menjawab, "Istana yang engkau lihat tadi adalah istana para syuhada yang meninggal di laut. Setiap orang yang mati syahid di laut akan dibawa ke istana itu oleh malaikat. Lalu jenazahnya dimasukkan ke dalam peti yang dihiasi dengan emas dan permata. Dua orang pemuda tampan yang kau jumpai tadi, mereka adalah malaikat yang disuruh Allah untuk mengurus istana dan jenazah para syuhada. Sedangkan aku adalah Nabi Khidir. Aku dahulu memohon kepada Allah supaya berkumpul dengan umat Nabi-Mu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terjawab sudah semua rasa penasaranku. Aku pun dibawa awan pergi menuju kampung halamanku. Sewaktu terbang bersama awan, aku kaget karena melihat sesuatu yang mengejutkan.
Oleh sebab itulah mataku menjadi seperti ini, berubah menjadi warna hijau. Setelah mendengar penuturan kisah orang itu, Hasan Al-Basri berkata, "Sungguh mengagumkan pengalaman hidupmu." Hasan Al-Basri kemudian mempersilahkan orang bermata hijau itu untuk duduk kembali. Demikianlah kisah pemuda bermata hijau dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.